Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ramla, calon guru penggerak dari Angkatan 10 Kota Batam dari SDN 009 Nusa. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Aninda Apriliana Hasan, saya guru kelas 2 dari SDN 009 Nusa. Nah, hari ini kita ada percakapan pra-observasi ya Bu? Ya, Bu. Ya, sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas atau supervisi kelas. Adapun tujuan melakukan supervisi adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Mengapa perlu dilakukan percakapan pra-observasi? Untuk mengetahui persiapan Ibu dan supaya Ibu lebih menguasai kelas dan mempersiapkan dalam pembelajaran, memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Di sini saya ada beberapa pertanyaan yang Bu, boleh? Boleh, Bu. Ya, untuk pertanyaan yang pertama yaitu apakah tujuan pembelajaran yang mau Ibu sampaikan pada pembelajaran nanti? Ya, nanti saya akan melakukan pembelajaran di kelas 2B, yaitu tentang materi menaati aturan di sekolah. Menaati aturan di sekolah. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama, setelah menyaksikan video macam-macam aturan, siswa dapat menyebutkan contoh aturan di lingkungan sekolah. Kemudian melalui kegiatan games, siswa dapat membedakan sikap menaati dan tidak menaati aturan di lingkungan sekolahnya, Bu. Lalu yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menjelaskan akibat jika tidak menaati aturan di lingkungan sekolah. Baik, oke. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua ya Bu, Ya, Bu. yaitu area pengembangan mana yang Ibu mau lakukan pada proses pembelajaran ini? Nah, area pengembangan itu sendiri terkait materi tersebut adalah yang pertama pengetahuan, kemudian keterampilan tentang materi menaati aturan di sekolah. Iya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga Bu Anin, dalam proses pembelajaran nanti yang Ibu lakukan, menggunakan metode apa atau model apa yang mau dilakukan? Ya, modelnya model tatap muka study center. Ya. Kemudian metodenya cooperative learning. Oh baik, jadi modelnya cooperative learning, modelnya tatap muka ya Bu ya. Terus untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu rancangan pembelajaran seperti apakah yang Ibu mau sampaikan pada proses pembelajaran nanti? Ya, Bu, nanti ada kegiatan pembelajarannya ya. Yang pertama terdiri dari kegiatan pendahuluan, isi atau inti dan penutup. Pendahuluan itu tentunya menyampaikan salam, absensi, mengecek kehadiran, kemudian melakukan ice breaking juga, doa, dan ada beberapa pertanyaan tematik, lalu menyampaikan tujuan pembelajaran, juga menyiapkan sarana prasarana. Lalu kegiatan intinya nanti siswa akan diberikan video, juga gambar. Mereka akan membedakan mana kegiatan yang menaati aturan ataupun kegiatan yang tidak menaati aturan. Terus diberikan pertanyaan. Lalu dari gambar atau video tersebut, siswa nanti mendeskripsikan apa yang mereka saksikan dari video tersebut. Nah, itu termasuk ke diferensiasi proses. Dan ada kontennya itu yaitu videonya, Bu. Itu diferensiasi kontennya. Lalu di akhir mereka diberikan per kelompok diskusi dan diberikan tugas berdasarkan gaya belajar mereka. Ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang audio, dan mereka nanti mempresentasikan hasil kelompok mereka. Lalu ada juga nanti ice breaking kembali untuk mencairkan suasana. Lalu mereka presentasi, setelah selesai presentasi tanya jawab kembali, dan di akhir nanti mereka akan menyimpulkan bersama, lalu merefleksi pembelajaran hari ini, dan penutup doa. Insya Allah nanti akan seperti itu kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas, Bu. Baik, Ya. luar biasa rancangan pembelajaran yang sudah Ibu susun ya.
Intinya pembelajaran Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan sudah mengintegrasikan pembelajaran dalam kompetensi sosial emosional. Nah, ya. Untuk selanjutnya Bu Ainin masih ada pertanyaan ya. Jadi media pembelajaran apakah yang Ibu mau gunakan pada proses pembelajaran tersebut? Medianya itu ada proyektor ya, video, terus ada LKPD, ada juga gambar, kemudian PPT, Bu, juga materi atau buku pegangan siswa. Ya, oke Bu Nin, sesuai yang sudah Ibu jabarkan tadi di atas, kira-kira kapan nih pelaksanaannya? Nah, pelaksanaan ini insya Allah sesuai yang dijadwalkan ya Bu, nanti akan dilaksanakan di hari Senin jam pertama tanggal 19 Agustus 2024. Ya, ya Ibu. Jadi nanti akan kita laksanakan di hari Senin tanggal 9 Agustus 2024 ya Bu Andin ya? Iya Bu, benar. Oke ya. Untuk selanjutnya Bu Andin setelah saya nanti melaksanakan pengamatan di kelas, masih ada nanti satu rangkaian kegiatan ya Bu, yaitu proses atau percakapan pasca observasi. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir Bu Nin, kira-kira dari percakapan dari tadi yang sudah kita lakukan, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan? Ya, saya mendapatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
membuang sampah pada tempatnya. Tapi di kelas, pada saat kamu sudah memasuki kelas, maka baik harus dulu dan siapa nih kamu? Sekian dan terima kasih. Jadi ini ada 3 pertanyaan yang bisa jawab. Semuanya dapat 3. Apa saja aturan di sekolah? Dipilih yang hati. Oke, yang hati ya. Tadi kelompok ini 2, ayo. Aturan di sekolah apa saja? Buang sampah sembarangan. Ya benar ya teman-teman. Terus apa lagi? Itu aja. Apa? Aturan di sekolah kan banyak. Datang. Nah, datang tepat waktu. Oke, kelompok apa ini isinya ya? Yang nomor 2, bagaimana sikap menaati aturan? Apa manfaatnya? Ibu pilih yang laki
Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, dan tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Oke, jadi menjaga diriku. Jadi ada sentuhan yang boleh, ada sentuhan yang tidak boleh. Apalagi nanti kalau yang menyentuhnya itu lawan jenis tidak boleh. Teman-teman juga tidak boleh. Siapa pun tidak boleh ya. Pokoknya yang tertutup baju ini tidak boleh sembarangan disentuh sama orang lain. Harus dijaga. Oke. Nah, ini akan langsung diskusi kelompok. Kasih tugasnya. Jangan duluan, nanti dapat tugasnya. Oke. Kelompok yang pertama. Yang pertama. Tugasnya adalah ini kelompok apa? Harimau macan. Ini kucing panda. Ini singa. Oke. Ini tugasnya itu kita mendiskusikan atau membuat ada perintah-perintahnya. Ada yang membuat gambar menaati aturan, ada yang membuat gambar tidak menaati aturan. Kemudian ada yang menulis, boleh juga dituliskan atau digambar juga akibat dari tidak menaati aturan. Ya, terus satu lagi itu ada yang bermain peran, bagaimana orang yang menaati aturan. Ya, oke kan? Boleh dipilih, boleh bermain peran, boleh menggambar atau menulis, tiga itu. Ya, kelompoknya ini kelompok harimau macan ya, harimau macan. Ini kelompok aturan atau tidak menaati. Bermain peran itu berdrama. Jadi nanti misalnya ini ada yang kecil-kecilnya lagi berantem, terus apa terserah nanti yang ada, ya kan? Kayak pernah lihat drama pernah apa? Film cerita fiktif dia ada bermain peran aktor, nah macam itulah bisa ya. Nah tapi ini ada yang menjadi melanggar aturan, ada yang tidak melanggar aturan. Oke? Buat ya. Oke? Oke. Nanti maju ke depan. Kelompok ini satu kelompok. Ya. Kalau sudah nanti maju ke depan. Apa ceritanya? Bagaimana ceritanya ya? Oke, lanjut. Ini kelompok kucing panda. Panda kucing mau menggambar menaati aturan atau menggambar tidak menaati aturan? Ada tidak gambar ya. Kalau panda menaati aturan juga gambar ya. Oke. Nah, gambarnya di buku masing-masing ya. Di buku pendidikan Pancasila. Kalau ini gambar juga ya. Gambar apa tulis? Gambar. Berarti gambar tidak menaati aturan. Bagaimana gambarnya? Oke, nulis boleh tulis dikasih keterangannya tidak menaati aturan. Ya, sama kelompok macam juga ya. Oke. Gambar. Gambar tidak menaati aturan di buku. Oke? Oke. Kalian bermain peran.
Waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Romla, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Batam dari SDN 09 Nusa. Pada video kali ini kami akan mengadakan percakapan praobservasi yang dalam hal ini saya ditemani dengan teman saya yaitu Aninda Apriliana Hasan, wali kelas 2B SD Negeri 09 Nusa. Iya, terima kasih atas waktunya Ibu Ninda ya. Ya, Bu. Kita sudah melaksanakan proses observasi di kelas yang sudah kita laksanakan kemarin. Dan berdasarkan yang sudah terlaksana, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan, boleh Bu Ninda? Boleh, Bu. Ya. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana perasaan Ibu berkaitan dengan berjalannya observasi yang sudah kita lakukan? Perasaan saya saat observasi berlangsung tentunya deg-degan ya, sampai langsung Bu, terus terang. Nah, kemudian setelah selesainya saya merasa lega, terus senang juga karena pembelajaran yang dilakukan di kelas dapat terlaksana dan selesai dengan baik. Ya, baik. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan tanpa suatu kendala kita observasi kemarin ya Bu Ninda ya. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa area pengembangan yang sudah Ibu lakukan pada proses pembelajaran kemarin dan tahapan-tahapan apa saja yang sudah dilakukan pada proses observasi? Area pengembangannya kemarin itu area pengetahuan dan kemampuan terkait materi aturan di sekolah. Kemudian tahapan-tahapannya itu ya hampir sama dengan tahapan yang memang kita tuliskan di belajar, dari tahap pembukaan, ada persepsi, doa, salam, menyampaikan tujuan, kemudian juga ada ice breaking dengan KSE, lalu di kegiatan inti ada menonton video, anak-anak berdiskusi, juga mereka presentasi, lalu menebak gambar atau memberikan pendapat tentang gambar, juga melakukan refleksi di penutup, menyembuhkan bersama, dan di akhir doa. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin, apakah ada kekurangan atau kendala yang dihadapi Bu Ninda pada saat belajar? Iya, Bu. Kendalanya memang karena kelas kecil ya, Bu ya. Anak-anak memang sangat aktif, tapi ada juga yang terlihat kurang aktif, ada yang kayak ngantuk gitu, Bu. Jadi itu menurut saya menjadi kendala Demikian tadi ya Bu Ninda, anak-anak rupanya ada yang masih ngantuk, ada yang kurang aktif. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu Ninda? Ya, Bu, mungkin metodenya atau saya perlu menggali lagi ya, Bu ya, atau asesmen lagi kenapa itu bisa terjadi. Mungkin saya harus bertanya juga dengan anak-anak yang memang ada beberapa, Bu, ada catatan juga di situ, anak yang kurang aktif itu harus mungkin dilakukan coaching ataupun juga dengan restitusi, kan, karena memang sudah melaksanakan berdiferensiasi juga KSE. Kebetulan memang masih ada yang seperti itu, mungkin dari metodenya juga ataupun memang dari intern anak mungkin ada perlu dianalisis kembali menurut saya. Nah, itu kan Ibu Ninda kan punya rencana ya, punya program biar anak-anak dalam proses pembelajaran itu bisa lebih baik, atau kemarin sudah baik tapi ada pencapaian yang lebih gitu kan, Ya. Anda ya. Kira-kira rencana
rencana yang sudah Ibu buat itu kapan bisa terlaksana? Ya, saya kira untuk ini secepatnya, kira-kira mungkin hari ini kan Senin ya Bu ya, 19 Agustus sama kemarin berarti minggu depan lah Bu, hari Senin juga. Ya, semoga apa yang Bu Linda rencanakan, apa yang sudah Ibu rancang ke depannya bisa terlaksana dengan baik untuk peserta didik kita ya Bu Linda ya. Jadi proses pembelajaran pun bisa lebih baik sesuai yang kita inginkan. Ya. Iya. Terima kasih Bu Linda atas waktunya ya. Mungkin sampai di sini percakapan observasi kita. Kalau mungkin saya masih sedikit masukan, mungkin anak-anak kalau mungkin ada yang terlalu aktif atau mungkin ada yang mungkin kemarin saya lihat ada mungkin nggak banyak, satu orang yang agak mungkin pusing, nggak enak badan, mungkin perlu ditanyakan kondisinya. Itu saja sih masukan dari saya ya Bu Linda. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ya. Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.